Video kali ini akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia, khususnya membahas struktur dan fungsi pencernaan organ pada manusia. Organ pencernaan terbagi menjadi dua, yakni organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan organ pencernaan tambahan terdiri dari hati, kantung empedu, dan pankreas. Yang pertama, mulut. Di mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang dibantu oleh organ pencernaan, sedangkan pencernaan kimiawi yang melibatkan enzim pencernaan. Di dalam mulut juga terdapat gigi. Ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan. Gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan. Di mulut juga terdapat lidah, berfungsi untuk mengatur posisi makanan ketika di dalam mulut dan membantu menelan makanan masuk ke dalam kerongkongan. Di mulut juga terdapat kelenjar air liur atau saliva yang mengandung lendir atau mukosa dan enzim amilase atau enzim betialin. Lendir berfungsi sebagai antibakteri. Enzim betialin berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Untuk membuktikannya, kita bisa mengunyah nasi saja di mulut dalam waktu yang relatif lama. Lama-kelamaan, rasa nasi akan berubah menjadi manis karena sudah berubah menjadi bentuk maltosa yang rasanya manis. Yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan hanya terjadi pencernaan mekanik melalui gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan meremas otot kerongkongan yang mendorong bolus atau makanan masuk ke dalam lambung. Bagaimana gerak peristaltik bisa mendorong makanan ke dalam lambung? Kita lihat pada gambar ini. Esofagus, pada otot-ototnya ada esofagus relaksasi dan esofagus kontraksi. Gerakan esofagus ini mendorong makanan hingga ke dalam lambung. Pencernaan yang ketiga adalah lambung. Dari kerongkongan makanan masuk ke dalam lambung. Di lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus, dan secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung yang mengandung HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Makanan berada di lambung kurang lebih selama 2-4 jam. Enzim di lambung terdapat HCl atau asam lambung membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Bisa saja dalam makanan yang kita makan terdapat kuman. Nah, kuman itu akan dibunuh oleh HCl sehingga tidak membahayakan kesehatan kita. Yang kedua, enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi sederhana, yaitu pepton. Sedangkan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan susu menjadi kasein. Yang keempat, usus halus. Di usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi saja. Makanan dari lambung masuk ke dalam usus halus yang terdiri atas 3 bagian. Keseluruhan panjang usus halus sekitar 8,25 meter pada orang dewasa. Cukup panjang, bukan?
Bagian-bagian usus halus yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum. Panjangnya sekitar 0,25 meter. Lalu usus tengah atau jejunum, panjangnya sekitar 7 meter. Terletak pada kondisi yang menumpuk-numpuk seperti pada gambar di samping. Yang ketiga adalah ileum atau usus penyerapan dengan panjang sekitar 1 meter. Fungsi usus halus adalah untuk menyerap sari-sari makanan. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan pankreas dan kantung empedu. Getah pankreas mengandung enzim lipase, enzim amilase, dan enzim tripsin. Enzim di usus halus yang pertama, enzim lipase, berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol adalah bentuk lemak yang sederhana dari lemak yang sudah diserap oleh usus halus. Yang kedua adalah enzim amilase, berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Maltosa ini merupakan lanjutan dari pencernaan enzim betialin di mulut. Glukosa ini sudah siap diserap oleh usus halus karena bentuknya sudah sederhana. Enzim tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Asam amino adalah bentuk sederhana dari protein yang sudah bisa diserap oleh usus halus. Yang kelima adalah usus besar atau kolon, berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Kolon memiliki panjang sekitar 1 meter, terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian yang naik atau ascending, bagian yang mendatar atau transversum, dan bagian kolon yang menurun atau descending. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum. Pada ujung sekum ini terdapat appendix atau umbai cacing yang berisi sel darah putih untuk imunitas. Makanan berada di usus besar sekitar 1-4 hari. Di usus besar juga terjadi proses pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. 6 adalah rektum dan anus. Rektum adalah ujung dari usus besar yang berakhir di anus. Panjang rektum sekitar 12-15 cm pada orang dewasa. Fungsi rektum adalah untuk menyimpan feses sementara waktu. Sedangkan anus adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter dalam dan otot sphincter luar. Organ pencernaan tambahan yang pertama adalah hati. Hati berfungsi untuk detoksifikasi atau pembuangan racun dari dalam tubuh. Hati juga berfungsi untuk menyimpan zat besi atau Fe dan vitamin A, D, E, K, dan B12. Hati juga berfungsi mengatur glukosa darah dan mengatur kolesterol. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh kita, beratnya sekitar 2 kg pada orang dewasa. Berikutnya adalah pankreas, letaknya di bawah lambung. Fungsinya menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim amilase, tripsin, dan lipase. Pankreas juga berfungsi menghasilkan hormon insulin yang akan mengubah gula darah menjadi glikogen. Jika pankreas mengalami gangguan, maka hormon insulin yang dihasilkan pun akan mengalami gangguan. Hal ini menyebabkan glukosa atau kadar
gula darah menjadi meningkat dalam darah dan bisa menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Organ pencernaan tambahan selanjutnya kantung empedu. Posisinya ada di belakang hati. Kantung empedu berfungsi menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati dari perombakan sel darah merah. Getah empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak.